Perkenalkan, nama saya Gregory Sulistyawan dengan NIM 318101206. Pada hari ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pembuatan pie dough menggunakan tepung sukun. Dengan latar belakang penggunaan sukun di Indonesia, tepung sukun yang dapat diolah, dan pengolahan tepung sukun menjadi pie dough. Tanaman sukun tercatat berasal dari daerah Pasifik yang kemudian berkembang di daerah tropis. Sukun dikembangkan di daerah Malaysia dan selanjutnya berkembang sampai Indonesia. Sukun di Indonesia kebanyakan dikonsumsi dalam bentuk olahan baik digoreng maupun direbus. Dari buah yang masih mentah. Buah sukun umumnya dikonsumsi setelah digoreng seperti talas, dan ada kalanya direbus atau dibuat keripik. Buah sukun merupakan buah yang memiliki masa simpan yang singkat. Saat musim panen datang, perlu upaya pengawetan. Pada pengawetan buah sukun dapat diolah menjadi tepung. Salah satu pemanfaatan dibuat tepung supaya sukun memiliki daya simpan yang cukup lama. Tepung terigu merupakan produk impor maupun produksi bahan bakunya yaitu gandum. Masih sulit dibudidayakan di Indonesia sehingga harus diimpor dari negara lain. Tingkat konsumsi produk gandum masyarakat Indonesia per kapita dari tahun ke tahun semakin meningkat. Upaya untuk mengurangi peningkatan konsumsi produk gandum ini, masyarakat dapat melakukan pengurangan pada gandum dengan cara memanfaatkan produk olahan tepung sukun. Alasan penulis memilih judul pembuatan pie dough menggunakan tepung sukun dan mengambil eksperimen ini adalah penulis melihat tingkat penggunaan yang masih rendah di bagian pengolahan tepung sukun dalam pembuatan bakery produk itu sendiri. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk menemukan ide atau gagasan baru untuk bisa mengolah tepung sukun menjadi bahan dasar dalam pembuatan pie dough. Rumusan masalah. Dari uraian yang terdapat pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah tepung sukun dapat diolah menjadi pie dough? Dan apakah pie dough yang menggunakan tepung sukun mempunyai cita rasa dan tekstur yang berkualitas? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tepung sukun dapat diolah menjadi bahan dasar pie dough. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pie dough yang menggunakan tepung sukun dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pie dough yang menggunakan tepung sukun memiliki kualitas dan cita rasa yang nikmat. Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan akan mendapatkan manfaat, yaitu untuk akademik, masyarakat, dan peneliti. Untuk akademik, memberikan sumbangan pemikiran dan penambah perbendaharaan pustaka bagi perguruan tinggi tentang pemanfaatan tepung sukun menjadi pie dough. Untuk masyarakat dapat mengolah tepung sukun yang awalnya hanya digunakan dalam membuat keripik atau direbus. Kali ini masyarakat dapat mengolahnya menjadi pie dough dan dapat menjadi sumber penghasilan. Untuk peneliti sendiri, manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah peneliti dapat mempelajari cara membuat pie dough dan dapat memberi inspirasi atau menyumbangkan pikiran terdapat pada peneliti selanjutnya yang mempunyai penelitian sejenis. Landasan teori. Tepung sukun. Tepung sukun merupakan salah satu alternatif pengembangan dari buah sukun. Keunggulan tepung sukun adalah praktis dan lebih mudah didistribusikan, meningkatkan daya guna, hasil guna, dan nilai guna. Dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengolahan buah sukun menjadi tepung sukun ini dapat meningkatkan daya simpan dan mempermudah pengolahan selanjutnya.
Proses pengolahan tepung sukun. Proses pengupasan, proses pencucian, proses pemotongan, proses perendaman, proses pembelasiran, proses penyautan tipis, proses penjemuran dan pengeringan, dan yang terakhir, proses penggilingan dan pengayakan. Pie dough. Pie dough merupakan jenis pastry yang memiliki kulit yang terbuat dari tepung terigu, protein rendah, butter, garam, dan air. Dipanggang dalam proses pembuatan pie, tidak digoreng, ataupun direbus dan dikukus. Kulit pie yang dipanggang tersebut diletakkan atau dicetak di sebuah wadah yang biasanya terbentuk bundar atau persegi panjang. Wadah tersebut terbuat dari bahan metal ataupun kaca yang tahan panas. Proses pembuatan pie dough menggunakan tepung sukun. Proses pembuatan kulit pie dimulai dari persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Uraian mengenai proses pembuatan kulit pie adalah sebagai berikut. Persiapan alat. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kulit pie diantaranya adalah timbangan digital, baskom, rolling pin, loyang oven, spatula, kompor, dan alat bantu lainnya. Semua yang digunakan dalam pembuatan kulit pie harus dalam keadaan bersih, kering, tidak dalam keadaan kotor, berkarat, dan basah. Persiapan bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kulit pie harus melalui tahap pemilihan. Pemilihan dalam pembuatan kulit pie dilakukan dengan cara memilih bahan yang berkualitas baik. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kulit pie adalah tepung yang harus kering, tidak berbau apek, tidak menggumpal, dan tidak ditumbuhi jamur. Penimbangan bahan. Penimbangan bahan merupakan proses yang dilakukan untuk menimbang bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kulit pie agar dapat sesuai dengan formulanya. Formula yang digunakan dalam penelitian ini adalah 250 gram tepung sukun, 125 gram margarin, 60 gram kuning telur, 1-5 sendok makan air es. Pencampuran bahan. Pencampuran bahan adalah proses pencampuran bahan-bahan kulit pie menjadi satu adonan, yaitu dengan cara mencampur tepung sukun, margarin, kuning telur sampai membentuk adonan pasir. Kemudian ditambahkan air es sedikit demi sedikit sampai adonan menggumpal. Apabila kulit pie dalam jumlah yang banyak, pencampuran bahan-bahan dapat menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Pencampuran yang bertujuan mencampurkan bahan-bahan kulit pie menjadi satu adonan yang tercampur rata atau homogen. Tahap pencetakan adonan. Pencetakan adonan dilakukan dengan cara menggulung adonan yang sudah homogen, kemudian digiling dengan ketebalan 0,5 cm dan dicetak atau dibentuk kering kecil, lalu dipindahkan ke dalam cetakan pie kecil, kemudian ditusuk menggunakan garpu. Agar dipanggang, kulit pie tidak mengembang atau menggelembung. Setelah adonan dicetak dalam cetakan pie, kemudian ditata di atas loyang datar. Pengovenan. Pengovenan adalah suatu cara untuk mematangkan kulit pie menggunakan oven dengan suhu dan waktu yang telah ditentukan. Sebelum kulit pie di oven terlebih dahulu, oven tersebut dipanaskan. Pengovenan dilakukan dengan cara memasukkan kulit pie yang telah ditata di atas loyang, lalu dipanggang dengan suhu 1800 Celcius selama 30 menit. Selama pengovenan jangan terlalu sering dibuka karena akan mempengaruhi hasil kulit pie. Pemikiran. Pemanfaatan tepung sukun. Pembuatan.
Paidok tepung sukun mempunyai tekstur dan rasa yang berkualitas. Penelitian terdahulu. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Asih Sunarwati, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, pada tahun 2011 dengan judul Pengaruh Substitusi Tepung Terhadap Kualitas Brownies Kukus. Pada skripsi ini dibahas tentang tepung sukun serta cara pembuatan brownies kukus berbahan dasar tepung sukun. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Riza Khairulnisa, Fakultas Teknik Negeri Universitas Semarang, pada tahun 2016 dengan judul Eksperimen Pembuatan Kulit Pie Substitusi Rumput Laut. Pada skripsi ini membahas tentang pemanfaatan rumput laut dalam produk pastry, terutama dalam pembuatan kulit pie. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Tri Fatmawati, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012 dengan judul Pemanfaatan Tepung Sukun dalam Pembuatan Produk Cookies Choco Cookies, Brownies Cookies, dan Pudding Fruit Brownies. Metode penelitian. Jenis penelitian. Pendekatan kualitatif. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah mahasiswa, mahasiswi, dan dosen STP AMTA, sedangkan jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 orang yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi STP AMTA Yogyakarta. Metode penelitian. Teknik cuplikan. Teknik cuplikan dalam penelitian bersifat bertujuan atau purposive, sehingga dapat menjadi subjek penelitian atau informan adalah berita dan mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang memadai berkaitan dengan pernyataan penelitian. Dalam hal ini, penelitian dapat memilih informan yang dianggap paham, sehingga kemungkinan pemilih informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Sumber data. Sumber data. Terdapat dua sumber data dalam penelitian. Sumber data. Sumber data Sumber yang diambil oleh peneliti adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data. Sumber data. Sumber yang diambil oleh peneliti adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis taksonomi. Jadwal penelitian. Adapun jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada bulan Februari 2021 hingga bulan Maret 2021 di rumah penulis di Jalan Merak Sakti, Pringulung, Condong Catur, Kecamatan Depok, Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Terima kasih.